warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Inovasi Media Pembelajaran Rektor Cup 2024 UINHAS Jember dan peserta lomba yang Masya Allah tabarakallah luar biasa telah maju, Masya Allah. Baik, mohon izin kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari tim Nebula yang beranggotakan saya Muhammad Afandi Fantara, Saya Maikonu Sylvia dan saya Vina Juliana Jihad. kami dari Prodi Tadris IPA FTIK UINHAS Jember. Baik, mohon izin kami untuk mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat dengan sepenuh hati dan inovasi yang Masya Allah tabarakallah di masa depan nanti bisa digunakan lebih baik lagi. Dan perkenalkan media pembelajaran Planetarium EduTest. Planetarium EduTest merupakan media pembelajaran yang terintegrasikan menjadi website, video, AR 3D, game, dan hingga privat chat bersama guru. Nah, latar belakang pembuatan media pembelajaran ini dikarenakan pada zaman sekarang kita bisa melihat pengguna handphone dan internet itu sudah banyak sekali. Bahwasanya di dalam data ada 79,5% penduduk Indonesia, baik itu dari Gen Z, itu sudah tahu penggunaan internet, dan salah satu di dalam Gen Z itu ada remaja SMP, dan itu merupakan sebuah peluang bagi kami para calon guru untuk mengarahkan mereka untuk menggunakan internet sebagai bahan ajar yang bisa memudahkan mereka untuk belajar. Namun ada sebuah dinding permasalahan yang harus kita pecahkan. Salah satunya yaitu adalah di dalam website itu banyak sekali di internet bahan ajar yang bersifat naratif teks saja, lalu habis itu sedikit gambar dan banyak iklan yang mengganggu. Ada iklan Shopee, Tokopedia, juga Lazada. Masa mereka itu sudah niat untuk belajar malah check out Alphard, kan nggak mungkin juga kan ya. Nah, maka dari itu kenapa tidak menggunakan aplikasi belajar yang sudah mutakhir seperti Ruang Guru hingga Pahamify dan Quiver Video. Namun realitanya kami sudah berwawancara dengan para peserta didik. Mereka mengatakan lebih sudi untuk membayar top up FF 20.000 mendapatkan 50 diamond daripada membayar ini untuk berlangganan. Masya Allah. Mas, ayo mas mabar nanti. Loh, dia aja mabar Ruang Gurunya. Nah, kalau begitu kenapa tidak menggunakan aplikasi belajar yang sudah tersedia dan gratis seperti YouTube? Oke, kalau YouTube itu sudah ada yang namanya, kalau YouTube itu sudah sangat mutakhir ya, di mana sudah ada visual dan ada yang namanya, di mana YouTube itu sudah ada yang namanya visual yang menarik, namun fiturnya sedikit, yaitu ada kolom chat saja yang dimana kalau peserta didik tanya, kalau nggak dijawab, ya belum untuk bilang bingung juga ini peserta didiknya. Bingung lah dia. Nah, dari permasalahan tersebut, kami membuat media pembelajaran Planetarium EduTest yang pastinya gratis, mudah diakses di mana saja, memiliki fitur yang cukup lengkap untuk meraih tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan namanya, Planetarium EduTest merupakan media pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk mempelajari tata surya dengan audio visual yang menarik, 3D model hingga game yang sangat mengasihkan. Nah, media pembelajaran ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi permasalahan pembelajaran di kelas. Karena di kelas itu hanya menggunakan LKS saja yang bersifat naratif dan gambar yang hitam putih. Bayangkan sudah ada yang namanya ciri-ciri planet Mars yang berwarna merah dan hitam. Malah ketemu sama gambar yang hitam putih, malah bingung. Akhirnya membuat materi tata surya yang sudah disebut abstrak malah abstrak lagi. Nah, inilah kita gunakan Planetarium EduTest. Bagaimana proses pembuatan dari media pembelajaran ini? Kami pertama-tama menuliskan semua konten materi di Microsoft Word. Kami mengambil materi SMP, kurikulum merdeka di tata surya. Lalu kami buat daftar semua hal yang akan dimasukkan ke dalam media atau website tersebut, seperti video, game, hingga 3D model. Lalu selanjutnya kami buat bagian-bagian yang sesuai dengan materi yang sebagian dari list yang sudah kami buatkan, yaitu pertama video, kita membuatnya di CapCut, lalu ada AR 3D, kita membuatnya di Assembler Edu, lalu membuat games dengan Word. Lalu setelah semuanya dibuat, kami memasukkannya ke dalam website dengan Canva dengan menggunakan fitur jumper link. Jadi kita masukkan ke sana hingga semua
media itu sudah dimasukkan dan menjadi sebuah website, kita buat websitenya itu dikonvert menjadi sebuah link, dan linknya dikonvert menjadi sebuah barcode, dan barcode-nya kita masukkan ke dalam sebuah brosur desain yang seperti ini dan mudah dan seperti ini. Nah, itulah cara pembuatannya. Lalu bagaimana cara penggunaan dari media pembelajaran ini? Sangat mudah sekali. Murid hanya men-scan barcode yang sudah ada di sini, langsung saja di-scan, ayo masuk. Nah, setelah mereka sudah masuk, kita langsung saja masuk ke dalam sebuah website-nya. Kita menggunakan Google Chrome untuk lebih enak. Nah, ini sudah masuk ke dalam website media tata surya yang sudah kami buat. Pertama, peserta didik harus mendownload aplikasi tambahan dari Tata Surya dengan ngetik saja itu sudah masuk. Dan kalau mereka sudah selesai mendownload dan daftar, mereka langsung bisa masuk ke dalam video pembelajaran atau video pengenalan. Di mana video pengenalan ini diharapkan peserta didik termotivasi untuk lebih semangat untuk mempelajari tata surya. Di mana kita memasukkan surat Ar-Rahman ayat 7 dan surat Al-Anbiya ayat 33, di mana kami mengharapkan ini bisa menjadi sebuah motivasi, karena dosen kami mengatakan pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran di mana peserta didik dapat termotivasi di awal, semangat mempelajari semuanya, dan masya Allah, aku bisa belajar. Boleh setelah ini. Lanjut. Kalau sudah selesai, bagi peserta didik bisa menjelajahi tata surya dari pusatnya, yaitu matahari dan yang paling terjauh. Nah, terus baik, kami akan mencontohkan bagaimana penggunaan ketika menggunakan ini. Nah, kami bayangkan saja peserta didik ini masih di Mars. Langsung saja diklik, akan masuk ke dalam sebuah website lagi yang dimana ada video dan video. Di dalam videonya kami sudah menyiapkan materi Mars, ya, apa itu Mars, habis itu ciri Mars dan ciri khas dari dan peta dari planet Mars. Dan setelah mempelajari itu, peserta didik bisa menjelajahi Mars di dalam genggamannya dengan 3D model seperti yang sudah ditentukan di sini. Nah, kami memastikan bahwasanya 3D model ini sudah sesuai dengan referensi yang kami berikan. Misalkan, contohnya Mars dengan ciri-ciri berwarna merah dan kawan yang berwarna hitam. Kami persilakan kami memberikan 3D model yang sesuai. Dan Neptunus planet terjauh terdingin yang berwarna biru, kami berikan 3D model yang sesuai. Lalu bagaimana? Lalu setelah jadinya, ketika mereka sudah menjelajahi semua planet yang ada di tata surya, mereka bisa langsung menjawab tantangan yang sudah kami berikan. Tantangan yang kami berikan ini ada tiga, yaitu pertama, kita menggunakan workball seperti yang tadi. Kita akan masuk ke sini dan masuk ke dalam workball berupa kuis, di mana peserta didik ini bisa mengecek pemahaman mereka, menjawab kuis-kuis yang sudah kami siapkan, dan seperti inilah kuisnya. Saya menjawab 3, 2, 1. Memiliki possibility cukup besar, atau ya misalnya gitu. Nah, kalau sudah selesai, peserta didik bisa langsung ke pertanyaan ketiga, di mana yang ketiga ini kami menggunakan Google Form untuk menjadi evaluasi final. Jadi guru bisa melihat apakah pemahaman peserta didik itu sudah cukup atau belum. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, peserta didik yang masih bingung tentang materi tata surya bisa langsung menanyakan di gurunya. Langsung klik saja guru yang cantik atau ganteng, terserah, masuk saja dan akan masuk dalam chat room yang berisi guru. Nah, di chat room ini mereka bisa tanyain apa saja, Bu udah makan apa belum, ada terserah apa saja itu contohnya. Kalau sudah selesai, inilah cara penggunaan untuk murid. Dan bagaimana cara penggunaan untuk guru? Kami sudah menyiapkan video praktek ajar menggunakan variabel abilitas, dan kami sudah menyiapkan RPP. Nah, di mana format RPP ini sudah kami sesuaikan dengan Merdeka Belajar, dan kami menggunakan model pembelajaran TPACK. Nah, setelah itu, bagaimana kelebihan dari media pembelajaran ini? Yang pertama, mudah penyimpanannya. Karena bisa dilihat, brosur ini itu berbentuknya seperti binder, jadi bisa dimasukkan ke binder, jadi tinggal buka, scan, langsung berpakai saja. Habis itu, 2, mudah digunakan seperti apa yang kita sampaikan tadi, dan mengandung audio dan visual yang menarik. Kami sudah mengumpulkan referensi bahwasanya dibuktikan tata surya jika digunakan untuk pembelajaran dengan audio visual menarik dapat meningkatkan hasil belajar, dan kami sudah membuktikannya di 2 sekolah, ada di Banyuwangi sama Jember. Kita hijrah 1 bulan. Nah, dan hasilnya kami membuat angket untuk mendapatkan feedback dari mereka, dan mereka sudah menjawab angket
dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya di MTS Islamiyah Togu Banyuwangi mereka memilih setuju hingga sangat setuju di mana materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan banyak digunakan sesuai dengan materi. Lalu bersama juga di MTS Alfa Jember mereka memilih setuju hingga sangat setuju misalkan direlevasi materi dengan kompetensi dasar materi yang jelas dan spesifik dan contoh pendidikan sesuai dengan materi. Nah, bagaimana kelebihan selanjutnya? Kelebihan selanjutnya yang dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri atau pembelajaran yang ada di kelas seperti yang kami contohkan tadi. Fleksibel untuk diupdate. Kami sudah menyiapkan cara mengupdate website pembelajaran ini di dalam video yang sudah kami sediakan. Dan karena gampang diupdate, otomatis gampang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang selalu update tiap tahunnya dan kurikulum dan ya itulah seperti yang akan kita rasakan di tahun depan nanti ya, mohon maaf. Nah, lalu kekurangan dari media pembelajaran ini pertama membutuhkan internet karena harus bersama website dan tidak dapat digunakan di daerah 3. Selanjutnya, prospek media pembelajaran ini untuk masa depan. Jadi, media pembelajaran ini bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur AI chat pada room chat. Jadi, tidak lagi guru yang akan menjawab chat, tetapi fitur AI chat yang telah dimodifikasi untuk menjawab pertanyaan peserta didik. Lalu diintegrasikan dengan aplikasi 3D pada media website, supaya tidak lagi menggunakan aplikasi tambahan dalam penggunaan media pembelajaran ini. Selanjutnya, media pembelajaran ini juga bisa digunakan untuk semua materi yang sebelumnya kami sudah menggunakannya pada materi tekanan Z dan bahasa Inggris dengan teknik penggunaan yang hampir sama dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Kesimpulannya, Planetarium EduTech merupakan suatu media pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah sumber belajar daring seperti terdapat konten yang kurang menarik di YouTube, lalu banyak iklan yang mengganggu, dan biaya langgaran aplikasi-aplikasi sumber video daring. Planetarium EduTech mudah digunakan untuk siswa maupun guru. Memiliki fitur evaluasi pemahaman bagi siswa dan mendukung pembelajaran individu maupun berkelompok. Selain itu, Planetarium EduTech dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran maupun kurikulum ke depannya sehingga selalu relevan dengan pendidikan ke depannya. Baik, itulah presentasi dari kami tim 6 bulan. Namun sebelum kami tutup, kami ingin berpantun dulu nih. Bilang cakep ya teman-teman dan kawan-kawanku semuanya. Baik, langsung saja kita berpantun. Jangan berkembang karena teknologi. Namun jangan sampai dibodohi teknologi. Mari kita terus berinovasi untuk mencerdaskan negeri ini. Masya Allah, itulah presentasi dari kami tim Nebula. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ketika kami untuk presentasi dan kami mohon izin untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi coba ke aplikasinya tadi yang masuk. Oke, coba. Berarti kita harus download aplikasi itu dulu. Ya. Oke, coba next. Bawah. Nah, ini berarti setiap bisa diklik. Oke, coba diklik. Ibu mau yang ada cincinnya coba. Cincinnya. Karena sudah nikah itu. Anak itu sudah nikah. Oke, coba. Saturnus adalah planet besar kedua dalam tata surya. Oke, stop. Nah, ketika pembuatan ini pakai suara kalian atau AI. AI? Text to voice. Untuk pembuatan ini kami menggunakan suara AI karena di mana suara AI ini kita masukkan teks saja dan masukkannya ke dalam sumber Canva. Canva yang kita model dengan video, akhirnya dari ekspor tersebut menghasilkan suara AI yang masya Allah ya, membantu kami untuk mengoperasikan karena pembuatan ini sangat banyak sekali. Kita harus Bagusan suaranya masih semuanya dia. dari semua tata surya dari planet yang awal sampai terakhir semuanya ada semuanya lengkap sekali di sini. Mohon dicek Pak. Ya, ini sebenarnya masya Allah tabarak Allah sekali. Tapi yang lebih masya Allah lagi kalau misalkan ada suara kalian. Jadi coba mana yang mana? Kami sudah menyiapkan di video awal ini kita pakai suara
yang suara konten kreator. Tata Surya adalah salah satu cerita Allah yang sangat menakjubkan. Firman-Nya, aturan Allah dulu ini. berfirman, Ini sama siapa yang lagi? Bukan. Oke. Kita masih dulu. Oh, Serius ini salah mama. iya Mbak. Bagus ini. dan meletakkan naraca. Quran Surat Ar-Rahman. Oke, sudah selesai. Bagus. Dan selanjutnya, oke. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Karya sebagus ini, apakah sudah jadi dalam bentuk karya tulis ilmiah? Sudah. Oh, sudah. Masuk sila berapa? Oh, Buat Ayo ayo. dibuatkan ini aja. Tapi belum dipublish. Bukan harus dipublish. Belum, Tapi belum. bagus soalnya. Yang ditanyakan publikasi ilmiah. Publikasinya Belum. cuman di sekitar mengerjakan media ini kita membuat karya ilmiah gitu aja sih. Karena sudah dicoba juga. Sudah lengkap kan datanya ya. Bisa lah Pak masuk eduker ya. Belum. Cinta dua lah, masuk itu. Mau ke Sinta 2 Pak. Masuk Cinta 4 aja. Publikasinya dulu. Skopus udah apa-apa Pak sama Iya. Bahasa Inggris. Pak Prodinya lo pintar nulis. Ya, sangat menarik medianya. Saya suka sekali. Dan sampai Masya Allah. Bukan cuma bahasa Inggris,